Patung Presiden Jokowi menaiki sepeda motor yang dibuat untuk dipajang di pintu masuk sebelah kanan sirkuit Mandalika akan menjadi sebuah apresiasi dan kebanggaan bagi masyarakat, karena pada era Jokowi inilah Indonesia sudah berhasil membangun sirkuit yang disebut-sebut sebagai sirkuit terindah di dunia. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika menjadi tempat penyelenggara MotoGP 2022 Maret mendatang. Patung yang berdiri megah di Mandalika, Lombok ini tentunya akan menjadi ikon kebanggaan hasil dari pematung Indonesia, Nyoman Nuarta, yang juga desainer dari Garuda Wisnu Kencana dan Istana Garuda di Nusantara. Nah, berikut ini adalah info yang perlu kamu ketahui tentang patung Jokowi yang diberi nama Speed. Awalnya, Pak Nyoman Nuarta dihubungi oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti yang memintanya untuk membuat patung di pintu gerbang sirkuit Mandalika, bertepatan dengan momen balapan MotoGP pada Maret 2022 ini. Nyoman Nuarta ingin mengaitkan slogan ala Jokowi, yaitu gaspol, dengan patung buatannya yang seolah menggambarkan motor yang sedang melesat. Tak hanya itu, Pak Nyoman mengaku antusias mengerjakan patung ini karena melihat hobi naik motor unik untuk seorang presiden. Nyoman terinspirasi dari momen ketika Presiden Jokowi meninjau sirkuit Mandalika. Kala itu Jokowi menunggangi sepeda motor Kawasaki W175 Custom dari Bandara Zainuddin Abdul Majid hingga ke sirkuit Mandalika melalui jalur bypass. Beliau mengatakan jarang-jarang ada presiden naik motor, jadi ada semangat juga karena unik presiden kita ini bagaikan koboi, ujarnya senang. Nyoman mengatakan jika ia kopi persis momen Presiden Jokowi melesat, memakai motor itu sesuai pembangunan Jokowi juga yang ikut melesat. Jadi ada korelasi antara patung dengan usaha beliau terhadap Indonesia. Motor kostum yang dinaiki Jokowi adalah karya Katros Garage, yang sebelumnya sudah sempat viral di media sosial. Andi Akbar alias Ateng menggarap motor Jokowi yang menggunakan basis W175. Selain dari sisi model, fokus pengerjaan juga dari sisi ergonomi dan durabilitas dan kenyamanan jok dengan kulit sintetis warna hitam juga ikut diperhitungkan. Menurut Ateng, perubahan yang dilakukan cukup menyeluruh dari berbagai sektor. Suspensi depan diganti menggunakan model upside down yang kemudian dipadukan dengan pelek 16 inci dan ban berdimensi 5,00 sampai 16. Agar nuansa chopper lebih terasa, kemudian diganti menggunakan model drag bar. Sementara untuk tangki cover body dan spakbor depan belakang dibuat secara handmade oleh menggunakan plat galvanis 1,2 mm yang termasuk untuk knalpot yang dikostum menggunakan bahan stainless steel. Perangkat lainnya pun ikut disematkan sebagai penunjang kelengkapan, mulai dari kaca spion, lampu depan dengan LED 5,75 inci, lampu stop serta seng. Dari kegagahan motor Kawasaki W175 inilah Nyoman akhirnya mendapat ide dan menggambar detail momen ini secara terperinci menggunakan komputer, mulai dari motor, helm, hingga jaket yang dipakai Jokowi, dan mengerjakan patung ini dalam waktu 3 minggu. Untuk pengerjaan patung tersebut hanya melibatkan 10 orang. Menurut Nyoman, logam di alam itu biasanya 15 tahun warnanya sudah berubah, apalagi di pinggir laut dikhawatirkan warnanya akan cepat pudar. Oleh karena itu, Nyoman menggunakan finishing platina agar tidak cepat berkarat. Patungnya sendiri terbuat dari tembaga kuningan, sedangkan rangkanya dari stainless steel. Ukuran patungnya dibuat 2 kali lebih besar dibanding ukuran aslinya. Tinggi patung direncanakan mencapai 5 meter dengan panjang 6-7 meter. Enam orang dari tim Nuarta nantinya akan ikut pergi ke tempat pemasangan patung, dan persiapan alat pemasangan sudah siap termasuk kren yang akan digunakan. Selain sirkuit, karya berupa gambaran Presiden Republik Indonesia sedang naik motor juga bisa menjadi daya tarik orang yang berkunjung ke Mandalika. Patung ini pastinya nanti akan menjadi spot favorit untuk berfoto.